Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Taisu juga mengetahui hal ini dengan jelas, karena masalah sumber daya Taisu, tidak banyak orang yang benar-benar kuat. Kekuatan adalah yang kedua. Jika mereka tidak menerobos keabadian, tidak peduli seberapa kuat teknologistik, mereka tidak dapat memperpanjang umur mereka. Justru karena inilah, Taisu sangat ingin menyerang Senshi dan merebut sumber daya. Pasti orang-orang kuat di atas Taisu. Karena masalah sumber daya, kekuatan mereka tidak dapat ditingkatkan, dan umur mereka semakin dekat. Bahkan, dewa takut hidup dan mati, dan ini adalah satu-satunya kesamaan antara manusia dan dewa. Dalam waktu singkat, lebih dari selusin orang meninggal di depan Xiaoyan. Tetapi datang ke tempat semacam ini sangat berbahaya, dan kematian seringkali berbanding lurus dengan peluang. Semua orang tahu bahwa ada keberuntungan besar di sini, tetapi di sini juga ada resiko yang sangat tinggi. Jika ingin mendapat keberuntungan, mereka harus mengorbankan hidup mereka. Meskipun pil ki asal dewa ini kaya akan sumber ki asal, tetapi mereka juga mengandung energi iblis. Jika kamu ingin mendapatkan ki asal dewa yang agung, kamu harus menanggung energi iblisnya yang kuat. Xuan sedikit mengernyit dan bergumam. Sambil melambai, permaisuri berjalan diam-diam dengan langkah teratai lagi dan muncul dari samping. Seolah-olah dia ada di sisinya, memperhatikan Xiaoyan sepanjang waktu. Saya melihat nyala api naik dari telapak tangan Xiaoyan, dan pil sumber dilemparkan ke dalam nyala api di bawah nyala api yang membakar. Pil sumber ini meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Tetapi saat berikutnya, pil sumber itu tertutup rapat dengan halus, dan itu meledak dengan keras. Perpaduan keduanya terlalu dalam, dan tidak mungkin untuk menghilangkan energi iblis. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika dia ingin menyerap energi sumber, dia harus menanggung energi iblis. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak menyerah. Api di telapak tangannya naik lagi kali ini. Xiaoyan mencoba untuk menurunkan suhu sebanyak mungkin untuk melepas. Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan api, hanya untuk melihat gumpalan energi jahat benar-benar ditarik dari sumber pil. Permaisuri berdiri dan melihat dengan tatapan aneh di matanya yang indah, seolah-olah dia tidak memikirkannya. Xiaoyan benar-benar bisa melakukannya. Saya melihat ekspresi Xiaoyan serius, menatap pil sumber dengan mata tetap. Saat untaian energi jahat diperas, pil sumber ini juga berubah dari warna merah asli menjadi warna transparan dan cerah. Sukses! Permaisuri berkata dengan gembira. Begitu permaisuri selesai berbicara, dia melihat telapak tangan Xiaoyan, melihat pil sumber yang telah menjadi transparan, mengeluarkan suara berderak, dan runtuh lagi di saat berikutnya. Permaisuri bertepuk tangan, senyum muncul di wajahnya. Xiaoyan juga menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Itu masih tidak berhasil. Tampaknya Raja Iblis Tianhe telah berusaha keras untuk pil sumber ini. Yang dia inginkan adalah memastikan bahwa siapapun yang ingin menelan pil sumber akan terkorosi oleh energi jahatnya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Tidak bisa menyelesaikan masalah, dan Xiaoyan tidak akan menelan pil sumber dengan gegabah. Kurasa tidak, meskipun terlihat seperti pedang bermata dua, aku menemukan bahwa metode kultivasimu mirip dengan Raja Iblis Tianhe. Kalian semua adalah orang gila saat berkultivasi. Mendapatkan warisan Raja Iblis Tianhe, saya pikir energi iblis di pil sumber adalah titik masuk pertama. Permaisuri berkata perlahan. Xiaoyan menatap pil sumber di tangannya dan tertegun. Xiaoyan melirik permaisuri dengan setengah percaya. Sepertinya semua orang ada di sini. Begitu banyak orang yang berani memakannya. Dan beberapa orang sebelumnya sepertinya bisa tetap terjaga setelah menelan pil sumber dan tidak langsung mengikis kesadaran. Xiaoyan berhenti sejenak, ragu-ragu untuk sementara waktu. Tetapi dia masih membuka mulutnya dan melemparkan pil sumber ke dalam mulutnya. Sumber energi yang murni dan agung meletus di tubuh Xiaoyan.
Energi iblis di mata melonjak dan berubah menjadi merah, dan mulut terbuka, dan seteguk kabut merah dimuntahkan. Pada saat ini, di mata Xiaoyan, selain energi iblis yang melonjak, ada juga permusuhan yang sebelumnya tidak ada. Menarik dan mengasihkan. Xiaoyan mengangkat alisnya, dan ketika dia melihat ke arah permaisuri, ada kilatan keliaran. Permaisuri sedikit terkejut dan segera menatap Xiaoyan. Satu terlalu sedikit, jika kamu menelan lebih banyak, efeknya akan lebih baik. Permaisuri tampak bersemangat juga. Meskipun Xiaoyan menelan pil sumber, dia masih bereaksi dengan segera, dan suasananya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Apa rencana selanjutnya? Terus mengumpulkan. Permaisuri tersipu dan segera mengganti topik. Lagi pula di tempat seperti ini, lebih baik ditahan karena masih ada peluang. Mengumpulkan? Ini terlalu lambat. Lebih cepat untuk mengambilnya secara langsung. Gumam Xiaoyan dan mengeluarkan 10 pil sumber dan langsung dilemparkan ke mulut. Saat berikutnya, Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Matanya menjadi serius dan setelah dia melirik permaisuri dengan dingin, sayap bela diri hitam dan emas bersinar dengan kilauan. Dan tiba-tiba sosok Xiaoyan berubah menjadi embusan angin. Memegang dengan penguasa berat Suan di tangannya, dia bergegas ke kabut abu-abu. Sesaat kemudian, lautan api yang mengerikan naik ke langit. Namun saat Xiaoyan menelan pil sumber, nyatanya pembantaian ribuan orang sudah dimulai di sekitarnya. Jika Anda melihat-lihat, pegunungan seperti parit tidak tahu bagaimana bergerak, membentuk kabut langit, mengelilinginya dan jaring langit membatasi semua orang yang memasukinya, baik bertahan atau mati dalam pertempuran. Ini adalah warisan Raja Iblis, dan itu harus dicuci dengan darah. Benar-benar baik atau buruk? Permaisuri membeku di tempat, seolah-olah dia bisa mendengar suara jantungnya berdetak lebih cepat, dan rusa kecil itu menabrak jantungnya dengan liar. Meskipun buruk, tapi aku sangat menyukainya. Kelinci Bingyun berbaring di pelukan permaisuri. Tatapannya sangat acuh tak acuh, seolah-olah dia sudah terbiasa. Permaisuri lembut di luar, tetapi liar di dalam. Pada saat ini, Xiaoyan bertemu dengan seorang pria kuat yang berada di langkah kedua keabadian Kaisar. Dan ada beberapa sosok tergeletak di sekitarnya. Nafas dewa pertempuran mencari kematian. Segera setelah kata-kata itu jatuh, sebuah tinju meraung ke arah Xiaoyan. Pada saat ini, mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut, dan 10 pil asal muncul di telapak tangannya lagi. Dan dia melemparkannya ke dalam mulut tanpa ragu-ragu. Seteguk kabut merah segera dimuntahkan. Ketika dia melihat langkah kedua dari keabadian Kaisar, Xiaoyan tidak memiliki rasa takut sedikit pun di matanya. Dan bahkan meletakkan tinjunya di pinggangnya. Itu sebenarnya adalah sebuah pukulan. Menarik. Aku ingin melihat bagaimana dewa petarung bisa melawan keabadian. Pusat kekuatan dari langkah kedua keabadian Kaisar mencibir dengan dingin dan menatap Xiaoyan dengan mata main-main. Segera seberkas kekuatan abadi bisa menyaingi ratusan juta sumber energi dan bintang. Kekuatan keabadian terus mengalir. Sepertinya dengan pukulan ini cukup untuk membunuh dewa petarung. Setidaknya dia berpikir begitu. Tuar. Mata Xiaoyan penuh dengan kegilaan. Dan dia sepertinya telah kehilangan akal sehatnya. Selama periode ini, Xiaoyan telah membunuh lebih dari 10 orang lagi. Dan pada saat yang sama, dia melahap semua 50 pil sumber yang dia peroleh. Pada saat ini, energi jahat di tubuh Xiaoyan luar biasa. Di matanya, tampaknya Xiaoyan benar-benar kehilangan akal sehatnya. Tetapi saat berikutnya, Xiaoyan membuka mulutnya. Tentu saja aku tidak bisa mengalahkan keabadian dengan dewa pertarungan. Tapi aku memiliki hati yang tak kenal takut. Itu sudah cukup. Teriak Xiaoyan dengan suara yang dalam. Orang yang mengayunkan pukulan adalah lengan yang mulia. Dan kelima jari itu tiba-tiba patah. Saya tidak tahu berapa banyak teratai api yang terkondensasi dan meledak pada saat ini. Api yang tak berujung keluar dari jari Xiaoyan dan menyapu. Tidak hanya itu,
Denyut jantung Guntur berkedip liar dan guntur hitam beredar di lengan Xiaoyan. Inilah kekuatan jantung Guntur. Kekuatan jiwa alam dan kekuatan 6 keinginan yang dapat meledakkan kekuatan yang kuat dalam sekejap. Bersama dengan restu dari 10 api iblis absolut, lautan bintang Ki Asal yang menembus miliaran, semuanya kekuatan saling terkait dan menyatu bersama-sama. 7 tinju membunuh, dewa mengejutkan. Ketika Xiaoyan mengayunkan pukulan ini lagi, itu lebih lurus dan mendominasi. Tidak ada gerakan mewah, tetapi ada detail di mana-mana. Meningkatkan kekuatan pukulan ini hingga tingkat ekstrim yang bisa dia gunakan. Di tengah langit, 2 tinju yang tak terbayangkan bertabrakan dengan ganas. Melihat ekspresi wajah keduanya, mereka tampak penuh percaya diri. Detik berikutnya, energi penghancur meledak dari antara kedua tinju. Hanya saja tinju Xiaoyan bertahan hanya untuk 1 nafas, dan tubuhnya tertembak ke belakang. Seteguk darah keluar, kerangka seluruh tubuhnya roboh, dan organ dalamnya hancur. Untungnya, ada jantung api dan jantung guntur di dalam tubuhnya yang kuat. Itu membuat Xiaoyan bertahan dengan pukulan ini dari pembangkit tenaga abadi langkah kedua. Jika itu adalah dewa perang biasa, dia mungkin hanya memiliki 1 nafas tersisa di bawah pukulan ini. Bahkan jika dia tidak langsung meledakkan dirinya sendiri. Sosok Xiaoyan mengejutkan dan dia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Sangat bagus memiliki seluruh tubuh. Pria itu mencibir. Pria ini mengenakan jubah hijau dan dia memiliki sikap yang luar biasa. Dapat dilihat bahwa tempat dia berada juga dikagumi oleh semua orang dengan untuk kekuatannya. Hahaha. Xiaoyan menundukkan kepalanya. Jelas tidak bisa berdiri tegak, tapi masih tertawa dingin. Hanya untuk melihat api hitam berkelap-kelip di tubuh Xiaoyan dan vitalitas agung menyapu dari sekelilingnya. Dan di antaranya mereka, itu juga hampir tidak termasuk vitalitas dari pembangkit tenaga abadi langkah kedua dari keabadian kaisar ini. Semua tulang di tubuhnya patah kecuali tubuh yang mulia. Melonjak ke segala arah, vitalitas agung yang datang adalah untuk membiarkan tubuh Xiaoyan yang terluka parah pulih dengan kecepatan yang akan menghancurkannya. Tulang-tulang yang patah itu mengeluarkan suara berderak dan mereka benar-benar tumbuh kembali ke tempatnya lagi. Sosok Xiaoyan berangsur-angsur tegak. Ketika dia mengangkat kepalanya, matanya tiba-tiba menatap pria kuat di langkah kedua keabadian kaisar. Di atas semua, ada warna kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya melihat tubuh Xiaoyan bergerak lagi dan sayap bela diri muncul sesaat dan terus menggesek ke arah pria itu. Sepertinya pukulan barusan benar-benar hancur. Tetapi sepertinya tidak mengenai Xiaoyan. Sebaliknya, itu membuat Xiaoyan bertarung lebih semakin berani. Bahkan ini adalah pertempuran yang mustahil. Tatapan pria itu tiba-tiba menjadi sangat suram. Sudah merupakan keajaiban bahwa Xiaoyan dapat bertahan di bawah tinjunya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan belum menyerah. Dan dia tidak berniat untuk melarikan diri. Jadi dia memilih untuk melarikan diri. Mata pria itu jernih. Jelas, dia tidak memilih untuk menelan pil sumber dengan gegabah. Dia sangat takut dengan energi iblis. Setelah melihat penampilan gila Xiaoyan, pria itu menjadi semakin takut. Energi iblis seperti itu membuat orang benar-benar kehilangan akal. Sungguh konyol membuat dewa perang berani melawan keabadian. Pria itu tampaknya telah mengumpulkan banyak pil sumber. Tetapi untuk pembangkit tenaga abadi, peningkatan sumber energi dari lautan bintang sudah cukup. Kekuatan keabadian adalah apa yang sebenarnya mereka kejar. Belum lagi energi jahat yang kuat yang terkandung dalam pil sumber. Tapi di saat berikutnya, ketika Xiaoyan bertabrakan dengannya, akhirnya masih sama. Sosok Xiaoyan berubah menjadi garis darah dan melesat ke belakang. Kali ini, daging dan darahnya runtuh. Hanya jantung yang berdetak terbungkus api hitam. Mari kita akhiri seperti ini. Pria itu memandang Xiaoyan yang dipukul dengan keras dan ditembak ke belakang. Dan tiba-tiba langkah maju.
Dia gagal membunuh Xiaoyan secara langsung dengan 2 tembakan berturut-turut, yang sudah membuat pria itu merasa sangat luar biasa. Melihat Xiaoyan yang menjadi semakin berani dalam pertempuran dan menjadi semakin gila, pria itu merasa kulit kepalanya sedikit mati rasa, dan dia menghela nafas dalam hatinya bahwa kekuatan energi iblis ini benar-benar luar biasa. Masih terlalu besar. Xiaoyan mengangkat kepalanya dengan susah payah dan tersenyum asam. Melihat sosok pria yang membesar dengan cepat, saya melihat sosok yang terkondensasi dari belakang Xiaoyan. Seketika sosok Xiaoyan tumpang tindih, hampir hanya sekejap, bahkan orang yang menjarah tidak menyadarinya. Di antara alis Xiaoyan, jejak master jahat berkedip. Segera saya bela diri di belakangnya, tiba-tiba terbuka. Dan Xiaoyan yang awalnya terluka parah, pulih sepenuhnya dalam sekejap. Melihat pemandangan aneh ini, pria itu menggertakkan gigi dan dia harus membunuh Xiaoyan dengan pukulan ini. Saya melihat cambuk panjang yang bersinar dengan cahaya dingin muncul di telapak tangannya. Dan dia mengayunkannya ke arah Xiaoyan dengan ganas. Saat cambuk itu mendesing, sepertinya membuat suara mendesis, seperti ular yang mengancam. Kecepatan cambuk panjang itu sangat cepat, hampir dalam sekejap mata. Pria itu pasti akan menang. Dia tidak berpikir bahwa Xiaoyan dapat melarikan diri, apalagi Xiaoyan dapat bertahan di bawah cambuknya. Cambuk panjang mengenai sosok Xiaoyan, tetapi sosok itu menghilang setelah cambuk menyapu tanpa darah. Dan tanpa teriakan, pupil pria itu tiba-tiba menyusut. Pria itu tiba-tiba merasakan hembusan angin dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Tiba-tiba berbalik, dia mengangkat tangannya dan memadatkan perisai cahaya dengan kekuatan abadi. Tuar! Cahaya dingin tiba-tiba menyala dan mengenai perisai cahayanya. Percikan api terbang kemana-mana. Sosok pria itu terguncang oleh perisai cahaya dan sosoknya ditembak mundur berulang kali. Tetapi sosoknya baru saja stabil, jadi dia tidak melakukannya. Bahkan tidak melihatnya dengan jelas, sosok di depannya tampak melesat ke belakang dan tidak menjauhkan diri. Serangan itu meraung lagi. Setelah menggabungkan avatar pemakan jiwa, Xiaoyan tidak menggunakan kekuatan jahat dari ribuan jiwa dari avatar pemakan jiwa untuk menekannya secara langsung. Tetapi hanya menggunakan kekuatan jiwa yang kuat untuk menjalankan sayap bela diri, sehingga dapat menampilkan 13 membunuh dewa. Sayap dewa bela diri bersinar dengan emas hitam, seperti bilah tajam dengan panik menyelimuti pria itu. Kulit pria itu berubah drastis, meskipun dia bereaksi sangat cepat, Xiaoyan masih memotong lengannya. Namun, kekuatan pemulihan pembangkit tenaga abadi sangat menakutkan. Di mana lengan yang patah berdarah, daging dan darah tumbuh dengan liar. Itu bergenerasi saat bernafas. Xiaoyan memegang 8 penguasa berat Suan dan cahaya merah berkedip di matanya. Saat ini, Xiaoyan mengeluarkan lebih dari selusin pil sumber dari telapak tangannya. Pria itu menyaksikan Xiaoyan melemparkan 10 pil sumber ini ke dalam mulutnya dan matanya tiba-tiba menyusut.